Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Bagi mahasiswa UMKT kelas ibadah akhlak muamalah yang saya hormati, yang saya banggakan, semoga di dalam bulan puasa Ramadan pada kali ini kita masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala penyakit yang terutama dari bala virus corona ini. Alhamdulillah baik kita saya sedikit men-share materi pada kesempatan kali ini melalui YouTube. Teman-teman mahasiswa bisa subscribe, kemudian like dan komen. Nanti saya akan masukkan di dalam channel YouTube ini. Nanti teman-teman mahasiswa bisa membuka kemudian memahami materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, kita memasuki materi yang ke-10, yaitu materi tentang akhlak sosial. Nah, materi akhlak sosial seperti pertemuan-pertemuan yang kemarin tentang akhlak mungkin sudah disampaikan. Jadi saya pada kesempatan kali ini saya tidak menjelaskan tentang akhlak. Materi yang lalu sudah disampaikan. Kemudian saya menyampaikan tentang materi akhlak sosial. Akhlak sosial di dalam tataran kehidupan manusia tentu memiliki sebagai manusia yang saling bergantungan satu sama lain, maka dari itu manusia memiliki akhlak sosial di dalam tatanan hidup, saling tergantungan sama yang lain, baik akhlak sosial terhadap sesama, akhlak sosial terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap manusia yaitu hablum minan nas, terhadap Allah yaitu hablum minallah. Dan juga akhlak sosial juga bisa dikatakan sebagai akhlak terhadap lingkungan yang ada di dalam sekitaran kehidupan kita. Sebenarnya setiap individu memiliki karakter yang sebagai pondasi utama di dalam bermasyarakat, yaitu dengan akhlak sosial. Maka manusia hidup dengan damai dan tenang tentu berpacu di dalam kehidupan akhlak sosial. Seperti misalkan di dalam kehidupan kita pada kali ini, yaitu tentang wabah corona, tentu kita terbangun jiwa untuk berakhlak sosial. Nah, berakhlak sosial ini adalah sebagai implementasi atau implikasi dari sebuah akhlak hati nurani kita untuk berakhlak sosial, yaitu seperti saling membantu, memberikan santunan kepada yang lain yang membutuhkan pertolongan, baik itu materi maupun yang lainnya. Akhlak sosial ini beragam cara di dalam kita melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin mahasiswa juga pernah melakukan aksi-aksi atau akhlak sosial kepada teman atau kerabat ataupun terhadap sesama ataupun di dalam tataran rumah sendiri. Baik, itu sebagai pengantar kita. Kemudian kita memberikan materi yang lanjutan, yaitu ada beberapa hal capaian yang harus kita pahami di dalam materi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pandangan Islam tentang kehidupan sosial. Nah, kita sedikit mengurai tentang pengertian terhadap akhlak sosial. Akhlak sosial itu merupakan suatu tatanan hidup yang merekat pada diri manusia sebagai kepribadian di dalam pergaulan sehari-hari dengan satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, yang berhubungan dengan perilaku atau tabiat kita terhadap sesama di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam kehidupan rumah tangga sendiri ataupun di dalam lingkungan keluarga. Nah, misalkan akhlak sosial tentang memberikan bantuan seperti yang saya uraikan tadi, memberikan bantuan kepada sesama manusia yang hendak meminta pertolongan, seperti memberikan santunan ataupun yang lainnya. Misalkan di dalam akhlak sosial kita,
yaitu terkait dengan wabah corona yang saya sampaikan itu, artinya semua tergugah hatinya, kepedulian hatinya untuk memberikan santunan kepada orang-orang yang dampak terjadinya virus corona ini. Jadi seperti kita melihat di medsos maupun yang melihat secara kasat mata sendiri, banyak orang yang melakukan aksi akhlak sosial di dalam memberikan bantuan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Itu termasuk di dalam contoh akhlak sosial. Saya kira ini teman-teman paham. Kemudian sedikit saya sampaikan tentang pandangan Islam tentang kehidupan sosial. Islam sebagai agama yang menganut prinsip rahmatin al-alamin, rahmat bagi seluruh semesta alam. Sebab itu, sejak munculnya Islam telah menetapkan akhlak sosial sebagai mengedepankan perhatian khusus kepada keseimbangan atau tawazun dalam kehidupan sosial, di mana Islam memperhatikan terhadap akhlak sosial antara manusia dengan manusia yang lainnya, dengan Allah, hubungan dengan Allah, bahkan hubungan dengan alam. Itu pun termasuk di dalam aksi akhlak sosial kita. Bagaimana kita menjaga kerukunan, menjaga keramahan, menjaga akhlak sosial kita terhadap sesama, saling memberikan bantuan, saling tolong-menolong dan dalam hal kesusahan apapun. Itu adalah pandangan Islam. Jadi Islam, misalkan di dalam Islam, itu menganjurkan agar manusia saling tolong-menolong di dalam kebajikan. Nah, tolong-menolong inilah menjadi fitrah akhlak sosial bagi seluruh masyarakat ataupun seluruh umat Islam yang ada. Jadi Islam ini akhlak sosial tidak terbatas oleh apapun. Dalam artian Islam ini secara komprehensif tentang akhlak sosialnya kepada seluruh manusia. Baik itu tidak ada memandang suku, bangsa, dan lainnya. Misalkan akhlak terhadap sosial yang memberikan kepada manusia, yaitu akhlak memberikan bantuan ataupun yang lainnya. Teman-teman sekalian mahasiswa yang saya banggakan, di dalam Islam memandang terhadap sosial itu adalah suatu acuan di dalam kehidupan bersosial. Seperti kita melihat tentang ayat ataupun surah Al-Ma'un, itu dikatakan bahwa Allah mengatakan secara substansi ayatnya, Allah mengatakan bahwa orang-orang yang sholat itu akan celaka. Kenapa celaka? Karena mereka orang-orang yang sholat tapi tidak memperhatikan terhadap sosial yang lainnya, terutama anak yatim. Itulah di mana Allah memberikan suatu akhlak sosial itu adalah khusus, karena akhlak sosial adalah sebagai tatanan kehidupan manusia. Sosial itu di dalam bahasa itu sosiet ataupun kemasyarakatan, artinya memberikan hidup saling bergantungan satu sama yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat dambaan Islam terhadap akhlak sosial itu adalah, yang pertama adalah masyarakat yang bertakwa. Nah, bertakwa ini dalam artian bahwa setiap manusia memberikan akhlak sosial terhadap sesama, yaitu dengan memperhatikan anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meninggalkan segala larangan ataupun terhadap apapun. Misalkan Allah menganjurkan kita untuk memberikan sedekah, memberikan infak kepada manusia, kepada orang-orang yang membutuhkan, itu termasuk di dalam anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu, kita tentu kita menjauhi. Misalkan menjauhi segala larangan terhadap saling menjolimi, saling melukai terhadap sesama manusia, bahkan terhadap tetangga maupun terhadap saudara ataupun orang tua sendiri. Itu adalah termasuk dambaan masyarakat, dambaan di dalam akhlak sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian masyarakat dambaan juga dalam Islam juga mengatakan bahwa mengedepankan ukhuwah Islamiyah di dalam beragama.
Ukhuwah Islamiyah di dalam beragama, setiap agama Islam tentu akan bersatu karena kita mempunyai satu Allah, yaitu di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu dikatakan kita mempunyai Allah itu hanya satu. Artinya kita hanya mempunyai Allah. Kemudian kita juga mempunyai nabi, yaitu nabi tuntunan Nabi Muhammad, itu adalah satu. Kita sebagai ukhuwah Islamiyah. Kemudian kita mempunyai Ka'bah. Di dalam Ka'bah pun kita sama-sama berpatokan di sana. Artinya sebagai arah kiblat kita untuk sholat. Kemudian Al-Quran pun sama. Di dalam bacaan sholat pun kita sama. Itulah dikatakan sebagai ikhwah Islamiyah. Kemudian mengedepankan ukhuwah watoniyah di dalam bernegara. Islam sebagai rahmatan lil alamin, Islam tentu wajib mengedepankan akhlak terhadap ukhuwah watoniyah, yaitu ukhuwah kebangsaan dan bernegara di dalam kehidupan ini. Artinya kita mentaati segala apa yang diberikan perintahkan oleh pemerintah. Itu adalah termasuk akhlak kita terhadap ukhuwah. Mematuhi aturan, mematuhi ulil amri, dan lain sebagainya. Kemudian memperteguh amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, memperteguh amar nahi mungkar ini adalah termasuk anjuran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menebarkan kebaikan-kebaikan terhadap diri kita, terhadap manusia yang lainnya, terhadap masyarakat, kemudian terhadap keluarga. Itu adalah termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian bagaimana kita mencegah segala perbuatan-perbuatan yang terjadi. Misalkan teman-teman kita yang terjerumus di dalam pergaulan-pergaulan bebas seperti narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya, itu adalah kita harus mencegah. Minuman keras itu adalah harus kita mencegah. Itu adalah sebagai khalifah kita untuk meneguhkan atau menghancurkan dari segala kebatilan, dari segala nahi mungkar yang ada di muka bumi ini. Kemudian masyarakat dambaan Islam itu adalah saling menghargai atas heterogen sosial. Heterogen adalah seperti misalkan keadaan beragam yang ada dinamika di dalam kehidupan sosial. Itu kita sebagai Islam tentu menghargai itu. Ada ras, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk kita menghargai sesama. Artinya orang miskin, orang fakir, orang kaya, itu kita saling menghormati, jangan sampai kita saling menjatuhkan satu sama yang lainnya. Kemudian menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan itu pun sangat penting. Karena ketika akhlak sosial kita berjalan dengan baik, maka keadaan atau kita di dalam menegakkan keadilan itu adalah adil. Adil ini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya kita tidak bisa menjalini ataupun memberikan suatu yang tidak terhadap tempatnya atau menempatkan suatu pada tempatnya. Adil di dalam pergaulan itu adalah termasuk di dalam masyarakat dambaan Islam. Kemudian musyawarah. Nah, musyawarah ini adalah penting. Kenapa saya katakan penting? Bahwa di dalam mengambil sebuah kelompok sosial, akhlak sosial, artinya manusia ini sebagai akhlak manusia sosial, maka tentu akan bersosial, akan bermasyarakat, seperti di dalam berorganisasi ataupun lain sebagainya. Itu adalah mengedepankan musyawarah, di mana setiap keputusan yang ada di dalam dinamika organisasi tentu kita kembali kepada bermusyawarah. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri dengan nafsu-nafsu sendiri, dengan memberikan suatu efek kepada diri sendiri. Itu tidak boleh. Jadi musyawarah ini adalah lebih mengedepankan mengambil suatu pendapat-pendapat yang lain untuk dirumuskan, kemudian diputuskan bersama. Itu adalah musyawarah. Kemudian yang keempat adalah toleransi inter dan antar umat. Nah, ini sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Di dalam kehidupan kita
di dalam kehidupan keindonesiaan kita, bahwa Indonesia ini memiliki berbagai ragam macam suku dan bangsa, baik itu agama dan lain sebagainya, terutama di dalam beragama. Nah, toleransi ini merupakan suatu sikap di dalam menahan diri untuk saling menyikapi setiap perbedaan, baik di dalam perbedaan agama, suku, bangsa, ras, bahkan pendapat. Itu adalah toleransi. Serta pendapat tersebut tanpa dengan cara yang mendiskriminatif terhadap satu golongan dengan golongan yang lain. Allah itu akan melarang itu terhadap diskriminatif. Kalau jika Allah menyatukan kita ini menjadi umat yang satu, Allah itu akan menentukan. Tetapi Allah katakan tidak. Karena ini sebagai ujian kita, terutama umat Islam, bagaimana cara kita berakhlak sosial terhadap toleransi, terhadap agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Kita memiliki berbagai kebudayaan, keberagaman yang ada di Indonesia ini sebagai corak, sebagai nuansa di dalam kehidupan sosial kita. Kemudian, toleransi di dalam Islam bukan menjadi media di dalam perseteruan, melainkan sebuah anugerah Allah agar manusia saling menghormati setiap perbedaan yang ada. Toleransi di dalam agama secara universal bahwa saling menghormati ajaran agama lainnya di dalam menjalankan ritual keagamaan. Selain itu, perbedaan inter dalam sikap mengambil sebuah istinbat hukum di dalam menjalankan ibadah maupun sosial. Artinya, secara agama lain kita diberikan kepada toleransi beragama secara universal. Ketika ada umat-umat yang lain selain non-muslim, bisa dikatakan non-muslim, tidak memberikan memberikan kebebasan mereka untuk melakukan ibadah yang lain. Itu termasuk akhlak sosial terhadap toleransi beragama. Kemudian tidak memberikan, artinya kita memberikan rasa aman kepada mereka. Apalagi kita di Indonesia ini sebagai umat Islam yang terbesar bahkan dunia. Maka di dalam dulu ajaran Rasulullah SAW mengayomi semua umat yang ada. Mengayomi semua umat yang ada, baik umat non-muslim dan lain-lain sebagainya. Tidak ada diskriminatif terhadap agama apapun. Kemudian di dalam sikap mengambil sebuah setiap hukum, artinya di dalam dinamika di dalam beragama Islam pun akan bercorak atau beragam. Misalkan mengambil setiap hukum, itu akan berbeda-beda dan implementasi pun berbeda. Itu terutama di dalam akhlak atau bermuamalah. Ibadah pun tentu sedikit berbeda mengambil. Itu adalah semua dinamika. Kita saling menghormati. Kemudian yang selanjutnya beragama dalam Islam. Dalam Islam, beragama merupakan suatu pilihan dalam diri seseorang. Sebagaimana firman Allah yang artinya tidak ada paksaan di dalam agama. Itu Quran surat Al-Baqarah 256. Jadi Allah menegaskan bahwa orang-orang yang lain ataupun agama yang lain tidak dipaksakan untuk masuk di dalam agama Islam. Allah mengatakan itu. Tidak ada paksaan apapun. Kalau memang itu sebagai hidayah Allah ingin masuk Islam, tidak ada paksaan. Tidak ada membuat diskriminatif. Apalagi kita Indonesia di sini sebagai mayoritas muslim, tidak ada diskriminatif terhadap agama-agama lain untuk memaksa mereka untuk masuk di dalam Islam. Tidak ada. Itu larangan. Itu Allah sudah menentukan di dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin, la ikraha fiddin. Artinya tidak ada paksaan di dalam agama. Walaupun Islam sebagai inna dina indallahil Islam, sebagai agama yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak memaksakan orang lain atau non-muslim masuk di dalam Islam. Islam memandang bahwa setiap agama menjalankan secara ritual tanpa mengganggu agama yang lain. Seperti dikatakan di dalam surah Al-Kafirun ayat kelima, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Artinya kita saling menghormati tata cara ataupun ritual-ritual ibadah keagamaan, agama lain. Itu kita tidak bisa saling mengganggu ataupun artinya kita hanya memberikan, ya, lepaskan mereka bahwa lanjutkan ajaran-ajaran, kemudian kita pun sama. Di dalam agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, bahwa Islam secara universal menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan sosial dengan memberikan kasih sayang dan kemanfaatan bagi seluruh penghuni bumi tanpa membedakan sedikit pun dalam diri seorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tiada kami mengutuskan Muhammad melainkan menjadi rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutuskan adalah memberikan rahmat kepada seluruh alam tanpa membedakan siapapun. Itu adalah termasuk rahmatan lil alamin, akhlak sosial terhadap sesama. Seperti di dalam Islam itu pun dikatakan, Rasulullah mengatakan bahwa khairul linnas anfa'uhum linnas. Setiap manusia itu tentu harus bermanfaat bagi masyarakat ataupun bagi manusia-manusia yang lain. Kita harus bermanfaat bagi seluruh yang lainnya. Kemudian Islam sebagai agama yang mengedepankan akhlak karim bagi manusia di muka bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu. Laqad kana lakum uswatun hasanah. Itu adalah termasuk di dalam kita meniru akhlak-akhlak sosial, yaitu jujur, tetap menyampaikan amanah dan lain sebagainya. Itu ada dalam surat Al-Ahzab 21. Kemudian prinsip-prinsip Islam di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Di dalam bukunya Ihlalmuddin Al-Ghazali memukakan bahwa masyarakat Islam itu ada aspek yang sangat berpengaruh terhadap capaian kesejahteraan sosial, yaitu tujuan utama adalah syariat Islam. Nah, syariat Islam bisa dikatakan sebagai makadis syariah. Itu adalah prinsip-prinsip kita di dalam beragama. Yaitu adalah mengedepankan kesehatan, itu an-nafs, hifdzun nafs, kemudian akal, hifdzun akal, kemudian mal dan lain sebagainya. Seperti di dalam dinamika kita, persoalan yang kita hadapi di sini yaitu tentang corona. Nah, corona ini adalah penyakit yang menyebar ke satu dan yang lainnya. Kemudian ulama-ulama berpendapat bahwa sebagai prinsip Islam tentu agama mengedepankan kesehatan, yaitu kemudaratan jiwa manusia perlu diselamatkan. Kemudian pelarangan-pelarangan atau himbauan supaya orang-orang yang sedang sakit atau mengalami gejala-gejala corona tidak sholat di masjid, hanya sholat di rumah. Itu adalah sebagai mengedepankan implementasi terhadap kesehatan ataupun kejiwaan, hifdzun nafs atau maqadis syariah. Kemudian daruriyah terdiri dari seluruh aktivitas dalam hal yang bersifat esensial untuk memelihara kelima prinsip tersebut di atas. Artinya di dalam akhlak sosial pun kita harus memiliki konsep atau prinsip-prinsip di dalam menjaga manusia-manusia yang lainnya, baik itu menjaga akhlak, menjaga terhadap kesehatan yang lainnya, tidak mencelakakan yang lainnya, kemudian memberikan ilmu kepada lainnya dan lain tidak merusak jiwa manusia. Itu adalah termasuk akhlak sosial. Tasmiyah atau tazniyah secara khusus kategori menjadi meliputan persoalan-persoalan yang tidak menghilangkan atau mengurangi kesulitan, tetapi menyikapi atau menangani berbagai kehidupan yang ada di dunia ini. Selain itu, sikap sosial saling memberikan kenyamanan, keselamatan, tolong-menolong, kedamaian di lingkungan sosial sebagai bentuk implementasi bahwa masyarakat itulah hidup sejahtera dengan sesama satu yang lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah pandangan Islam terhadap beberapa persoalan kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Nah, kemiskinan itu di dalam Islam pun akan diperhatikan. Seperti kita melakukan mengeluarkan zakat sedekah itu adalah diprioritaskan di 8 asnaf, itu termasuk orang-orang miskin, orang-orang fakir. Itu memberikan santunan atau memberikan akhlak sosial, memberikan materi yang lain.
apalagi bulan puasa bagi amal amal kita untuk keberkahan, keutamaan untuk eh, menggapai pahala yang lebih berkah. Itu ada bulan puasa. Kemudian bagaimana solutifnya adalah mendorong mereka untuk bekerja. Itu adalah termasuk kemiskinan. Artinya kita memberikan sebagai dorongan-dorongan kepada mereka untuk bekerja. Kemudian tentang kebodohan. Kebodohan itu pun secara khusus Allah juga di dalam Islam pun harus dituntaskan. Karena ilmu itu adalah sebagai kekuatan dalam hidup berakhlak sosial. Kemudian kebodohan itu didorong dengan ilmu pengetahuan. Kita membuka sekolah, mendorong mereka untuk memberikan pemahaman tentang agama, pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, dan lain sebagainya. Itu baik pendidikan formal maupun non formal, mengaji dan lain sebagainya. Artinya kita mendorong mereka. Kita memberikan pelajaran-pelajaran, mengajarkan kepada mereka. Artinya kita menuntaskan bahwa kebodohan itu tidak ada di muka bumi. Kemudian seperti teman-teman yang mahasiswa yang sekarang sedang menempuh pendidikan itu pun menuntaskan kebodohan-kebodohan di dalam akhlak sosial. Pengangguran itu pun sangat banyak di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana caranya adalah kita membekali mereka dengan skill, pengalaman-pengalaman, pengetahuan, pelatihan-pelatihan yang ada. Itu adalah termasuk. Kemudian bagaimana faktor kemiskinan itu banyak. Faktor kemiskinan karena malas bekerja, malu, kurang bergaul, kurang bersosial terhadap sesama yang lainnya. Itu adalah termasuk orang-orang yang lemah. Artinya kita mendorong mereka untuk melakukan sosial itu. Kemudian sifat dan karakteristik kebakilan ini menjadikan diri seorang hanya bisa menerima tetapi tidak bisa menyalurkan, sehingga diri seperti saluran air yang tersumbat. Artinya orang-orang pun kita harus menyadarkan mereka untuk memberikan sebagian hartanya mereka kepada yang lain yang membutuhkan. Artinya mereka harus diberi, mencairkan otak-otak pemikiran-pemikiran mereka untuk bisa memberikan santunan daripada setiap harta yang kita miliki itu adalah terdapat beberapa persen milik orang lain. Maka kita jangan sampai seperti yang tersumbat air. Kita harus mencairkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, mahasiswa. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan berdiskusi di YouTube. Nanti saya upload di YouTube. Jangan lupa subscribe, kemudian komen, dan like. Nanti kita akan berdiskusi di channel saya, itu pencarian terakhir. Nanti kita akan berdiskusi di sana. Komen-komen. Nanti juga materi juga saya akan share di psikologi sebagaimana biasa yang kita pelajari yang lalu, materi-materi yang lalu. Terima kasih. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa MKT terutama ibadah akhlak muamalah, semoga di dalam bulan puasa ini Allah memberikan kita keselamatan, memberikan kelimpahan, kerahmatan, keutamaan-keutamaan. Sekecil apapun perbuatan kita pada bulan puasa ini, satu biji kebaikan pun Allah akan melipat gandakan. Semoga Allah memberikan keberkahan kita kepada kita semua untuk berpuasa. Semoga sehat, kita dijauhkan dari mara bahaya, yaitu terutama virus corona. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.